Saya teringat pada suatu kisah Little Mermaid karya H.C. Andersen yang dari Denmark, mengisahkan putri duyung yang mendamba pangeran ganteng yang rela ekor ikannya menjadi kaki manusia demi mengejar cintanya. Dalam birokrasi begitu juga mereformasi bagi putri duyung yang mendamba, menunjukkan betapa sulitnya dari ekor ikan menjadi kaki manusia. Putri duyung ada dua bagian besar. Bagian atas dapat digolongkan manusia, golongan bawah golongan binatangnya. Bagian bawah adalah golongan binatang. Manusia mengikuti binatang pasti dianggap gila. Binatang mengikuti manusia itu tidak mungkin. Jika dipisahkan maka akan mati karena kedua bagian itu saling menyatu tentunya. Kira-kira demikianlah menghadapi birokrasi yang harus direformasi. Kelompok yang pro-reformis akan berpikir visioner, yang anti-reformis akan mati-matian mempertahankan, apalagi kalau sudah mapan dan nyaman. Kekuasaan akan terus diperebutkan dan saling adu kekuatan itu hal yang lazim dan lumrah. Bener yen ra umum iku salah, salah yen wis umum iku dadi bener. Benar kalau tidak umum itu biasa dianggap salah, dan hal yang salah bila sudah menjadi hal yang umum bisa dianggap benar. Menyatakan dan menegakkan kebenaran bagai mengurai benang kusut yang kecemplung di dalam aspal, lengket dan tidak bisa terurai sama sekali. Dalam birokrasi patrimonial, anggotanya pembebek semua pun manut apa kata Doronya. Siap dan perintah dan lain sebagainya dengan gaya dan nada yang menyebalkan. Karena penuh ketidaktulusan serta kepura-puraan. Salah sekalipun kalau apa kata Doro menjadi kebenaran dan diikuti kaum bebek di bawahnya. Pepatah mengatakan pemimpin itu kesepian, tidak mempunyai teman, yang ia punyain adalah para penjilat. Birokrasi yang patrimonial biasanya akan penuh dengan kepura-puraan. Baik bila ada pimpinannya yang kumuh, yang kotor disingkirkan agar mata sang Doro menikmati yang indah berseri harum dan wangi. Acara-acara seremonial yang sudah bertaburan di mana-mana demi menunjukkan kehebatan sang Doro yang sebenarnya juga sebuah penipuan karena sebatas pencitraan belaka. Selesai acara, selesainya programnya, ibarat cinta cukup sampai di sini. Kegiatan superficial bagi sebuah kegiatan pariwisata, menyalahkan dan mencari kesalahan. Mengapa demikian? Karena memang perintah dan spiritnya adalah jangan sampai Doro kecewa. Apalagi sampai menemukan kesalahan, selesai sudah. Dengan mampu membahagiakan dan memuaskan Doronya atau pimpinannya dan tanpa kesalahan akan memiliki nilai tawar dan menaikkan gridnya sebagai bagian daripada Doro atau pimpinan tersebut. Diangkat menjadi kroni orang pusat, orang berkuasa, walau semangat dan kinerjanya bukan untuk memperbaiki, menyelesaikan masalah, tetapi spirit ngarit wani piro. Dalam berbagai aktivitas, apapun sifatnya, yang temporer reaktif ala pemadam kebakaran, tetap saja dianggap berprestasi. Kaum pembebek akan serempak kompak melawan pembaruan, mempertahankan status quo dan mati-matian berusaha menyingkirkan bahkan mematikan siapa saja yang berani mengusik kenyamanannya. Walaupun upaya-upaya yang disampaikan baik dan benar secara moral, logika, administrasi, dan hukum tetap dianggap sebagai duri dalam daging yang harus dicabut dan dibuang jauh-jauh. Tanpa perlindungan dan dukungan dari akar rumput maupun pimpinan atau Doro yang waras, orang-orang baik dan benar pasti akan kalah atau dikalahkan dan bahkan bisa mencabut dan dicampakkan pada perapian untuk melumatnya selama-lamanya. Bahkan sempat dijadikanlah bonsai. Pepatah Jawa mengatakan benar durung tentu benar belum dapat dipastikan tepat atau diterapkan.
di lingkungan yang syarat dengan berbagai penyimpangan dan hampir semuanya permisif, menunjukkan ada sesuatu yang aneh dan sakit, yang waras disalahkan, yang gila dipuja dan ditinggikan. Tatkala kita melihat ada rasa sakit namun tidak merasa sakit, tentu kita bertanya, masih waraskah kita semua? Iya, hanya orang sehat sajalah yang merasa sakit. Orang gila walau makan di tempat sampah, tidak mandi berbulan-bulan, telanjang sekalipun tidak ada rasa apapun untuk mereka. Orang sehat ada selip sedikit di gigi, sudah sibuk mencari tusuk gigi, dan sebagainya. Hal ini bisa menjadi perumpamaan pada birokrasi tatkala semua sibuk ngarit, mencari rumput, mencari tambahan gaji, entah benar atau tidak, entah meras atau terima suap, sampai dengan membackingin hal-hal ilegal dan lain sebagainya. Ada orang yang tidak mau ngarit apa pendapat lingkungannya. Pasti orang dikatakan sok suci, sok bersih, munafik dan sebagainya. Apa yang dilakukannya benar tetapi dianggap tidak tepat, bahkan bisa saja dimusuhi atau malah disingkirkan. Pak Hugeng kita ingat sebagai ikon polisi, sebagai anti korupsi dalam birokrasi kepolisian. Sangat keras dan tegas untuk tidak melakukan korupsi, bahkan gratifikasi pun ditolaknya. Namun ia malah dicopot dan dianggap duri dalam daging. Bahkan polisi-polisi muda pun ada yang berteriak, kalau mengikuti jejak Pak Hugeng bisa miskin kita ini. Bisa dibayangkan betapa Putri Duyung bisa merana tatkala ingin mereformasi ekornya menjadi kaki manusia. Sekalipun Pak Hugeng diakui dan diapresiasi sebagai oase polisi baik dan benar dalam gerakan anti korupsi saat ini, pada masa lalu Pak Hugeng pun harus dipensiunkan dini pada usia 49 tahun, berhenti sebagai Kapolri. Namun spirit Pak Hugeng sangat luar biasa, berani menolak perintah pimpinan di zaman Orde Baru. Acara siaran di TVRI, The Hawen Senior pun dihentikan tayangannya. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Pak Hugeng tidaklah sia-sia. Beliau menjadi legend, nama harum dikenang sepanjang masa. Bahkan Gus Dur pun memberi label anekdot polisi yang tidak bisa disuap hanya ada dua, yaitu polisi tidur atau patung polisi dan Pak Hugeng itu sendiri. Apakah Hugeng-Hugeng di Hugeng-Hugeng muda di era digital seperti ini? Tentu banyak, namun sikap dan tindakannya tidaklah sepopuler teman-temannya yang membebek tadi. Orang-orang macam begini akan jadi bahan olok-olokan yang secara struktural maupun fungsi akan tersingkir atau malah disingkirkan. Itulah kenapa kita harus banyak berpikir ulang tentang apa yang harus kita lakukan ke depan dalam pembenahan hukum dan politik. Benar yang dianggap orang benar bisa saja malah dihakimi, bahkan disingkirkan. Kalau perlu mungkin malah dimatikan. Peranan people power, rakyat, dan ahli-ahli untuk menjaga konstitusionalitas hukum yang bersumber kepada nilai-nilai kesejahteraan, keadilan yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.